Siapa? Langsung berikan dukungan buat EVOS Link nih dek katanya. Cilisti. Oh, Jadi dia ketiduran. habis ketiduran. Emang biasanya kalau dengerin caster bercerita di area di Kayak ngedongeng ya? didongengin gitu. Jadi ketiduran. Tapi kita Lolita udah di-pick lagi dan bahkan kembali digunakan untuk tol ya, bukan lagi untuk Nigma Galaxy. Dan juga sesi lens ini udah dari tadi sih fokusnya. Tapi kita akan lihat dari Nigma Galaxy mereka udah tutup karya Karineki dan diperbolehkan hadir untuk Karamel dan EVOS Link. Mereka masih berpikir keras untuk melakukan banning. Belum adanya God Lane. Mereka bisa target banning karya God Lane untuk minimalisasi opsi hero marksman yang bisa digunakan oleh Nigma Galaxy. Marksman masih banyak banget, ada bukan Patrick, ada sana Brody, Clean, tapi Hilda terlebih dahulu. Mungkin belum ada romer ya dari Nigma Galaxy. Dan mungkin dari EVOS juga pengen ngebawa hero-hero yang gak mau diganggu ya untuk nge-jungle-nya biar lebih free lagi. Tapi Nigma Galaxy untuk band terakhir mereka, kesempatan terakhir mereka ada ke arah jungler boleh, atau ke arah gold laner juga boleh. Tapi masalahnya mereka juga belum punya gold laner. Nah, ini dia Patrick yang jadi pilihan berikutnya. Fun fact-nya ya, Apa dari tuh? match kita yang ketiga kali ini, Iya. Weng dari tadi lepas, tidak ada prioritas band dan bahkan tidak jadi prioritas pick untuk EVOS Link juga Nigma Galaxy. Apa yang terjadi Berarti udah bukan zaman yang one-one ya. untuk match ini kayaknya ya? Terisla juga udah nggak ada. Siapa lagi tuh yang hilang dari permukaan? Tapi untung masih ada pupa-pupa sih. Dan selanjutnya dari EVOS Link kali ini God Liner juga bisa mau clean. Brody juga enak. Tapi Matilda ternyata untuk dari segi roaming yang mereka prioritaskan. Ya, Roman belum terlihat dan potensial hero yang bisa digunakan oleh seorang Pixie pun ditutup oleh EVOS Link. Kita akan lihat tapi kalau Roman seperti apa yang nantinya akan kembali digunakan oleh Pixie untuk Nigma Galaxy, karena kini mereka sudah mulai langsung secure ke area Brody untuk hero God Lane yang nantinya berhadapan dengan hero God Lane-nya EVOS Link. Belum terlihat adanya God Laner juga dari EVOS Link, masih ada potensial Clean, Cloud, bahkan juga masih open untuk Pika di area Lane of Dawn. Clean, Cloud, Weng atau mau ngambil Kari lagi. Tapi kayaknya bakal agak sulit berat sih, carry itu Iya. late game banget. Meskipun mereka nggak usah silon juga ya, tapi kayak better untuk maksudnya yang bisa kuat di early juga untuk dapetin objektif dan ke arah junglernya. Ada link yang terbuka sebenarnya, cuman ini berarti bakal banyak kabel sih kalau misalnya link benar-benar di bawah, tapi ternyata Akai dan juga Clean. Cipi, Oi. Akai atau Timeless Jungler? Akai Akai. atau Thomas ya? Kayaknya Thomas tuh ya, produsen kita Thomas guys Iya ya. kah? Iya kah manis? Ya kak manis, kita Iya, akan Kak lihat nih Manis. Thomas balas dendam atau Thomas retribution. Wih Didi. Aduh capek banget ya. Tamus. Ini harus ada syukuran sih. Kenapa syukuran tiba-tiba? Tamus ganti nama jadi Thomas ya. Ah. Lebih berkelas ya kan. Kalau ganti nama Lebih tuh apa? syukuran ya? Lebih apa tuh kalau misalnya ke Inggrisan ke barat-barat western banget gitu. Western banget. Gue sampai udah gak usah berkata-kata lagi. Oke. Memperdebatkan Thomas lah ya, dan Timeless, Thomas. tapi ada Digi kali ini. Wow, Pixie dengan Diginya ini kayaknya bakal diseret-seret mundur lagi pakai di first time. Cecilia juga nggak bisa bergerak dengan cukup bebas. Apalagi ada bom-bom kecil juga sih diseret Digi. Wow. Surprise Pixie. Wise juga dari pemilihan Digi ya, pasti ya dari teman-teman Nigma Galaxy, dan ini dia surprise dari Nigma Galaxy untuk EVOS Links. Dan kita akan lihat siapakah yang mau jadi jungler dari EVOS Links. Jawaban tersebut akan kita lihat di Land of Dawn tentunya, karena sebentar lagi kita akan terbang. Belum terdengar suara mbak-mbak tentunya yang berikan kalau kita belum terbang ke Land of Dawn, dan ini dia sebentar lagi kita akan menyaksikan siapakah yang akan memenangkan game yang ketiga antara EVOS Links versus Nigma Galaxy. Nah itu suara mbak-mbaknya. Thomas ya guys ya. Tuh suara mbak-mbaknya tuh suara mbak-mbak. Iya. Udah mulai masuk
Tapi jangan lupa juga buat teman-teman untuk download Lita terlebih dahulu ya sebelum Na'Vi naik darah. Dan jangan lupa karena Lita teman mabar setiap saat. Widih, benar banget nih, gak capek-capek kita memberikan informasi penting terhadap kalian yang susah cari teman dan stuck di Susah budget. cari teman, aduh sedih banget. Bukan susah cari teman, tapi pengen punya teman mabar lebih Siapa banyak. tahu kan ya, kalau udah punya kalau download Lita kan punya teman juga. Iya, iya nggak salah. Nggak salah. Apa sih yang salah buat Cipi? Kan cewek nggak pernah salah. Ini dia Selalu benar. dari seorang benar, Pixie yang akan berjalan-jalan juga memberikan gangguannya. Tapi hati-hati dengan adanya Lippy dengan Ceciliannya yang kita udah tahu sendiri ya, ini bakal cukup mengerikan, apalagi dari seorang Tol dari kali ini dari seorang Melan pun udah mulai berlalu lalang dengan steel cable-nya. Iya, benar banget ya, udah mulai memaksakan kehendak melakukan pertikaian di area Little Wonder, di mana Little Wonder langsung diamankan tentu saja seorang Caramel dan First Blood berhasil diamankan, mengingat Tol yang memberikan space pun tidak bisa menahan gempuran dari 4 hero di galaksi di area sungai. Oke, dan ternyata benar Timus Jungler yang kali ini akan dibawa oleh Evo Selis, Aca yang akan jalan-jalan juga, tapi kalau dari seorang Pixie dalam bahaya, masih ada River Tide yang bisa dibuka, menarik lagi pergerakan dari seorang Caramel, nggak boleh pergi terlalu jauh, ditahan lagi di level yang keempat. Ya, benar banget. Kita bisa lihat juga di mana dari segi Caramel mengambil possibility hutan yang ada di area Land of Dawn. Turtle yang pertama akan muncul dalam waktu 19 detik lagi. Main lane berkutat terhadap jungle patternnya sebelum nantinya ia akan siap untuk melakukan pertikaian di area objektif Turtle. Sejauh ini, Violet berada di area rumputan, masih belum mau memberikan serangan kejutan, memberikan space terhadap Melee untuk mengamankan monster jungle, tapi set langsung maju ke depan. Headbutt sudah mulai diaktifkan, tapi Melee masih bisa mundur ke area belakang dan bahkan dia dipaksakan untuk ke buying time dan wasting time terlebih dahulu untuk pulang karena Turtle diberikan untuk seorang Caramel. Oke, ini dia Turtle yang akan diberikan untuk seorang Caramel, belum ada gangguan yang terlihat, hanya ada seorang Pixie di area tengah yang memberikan sedikit presence aja. Tol dengan 16 yang berhasil pada karena seorang Milan dan langsung disusul juga dengan ada wow dari seorang Milan yang harus di pick off oleh pemain dari Evo's-Link. Crunchy mencoba memberikan satu pembalasan keadaan, namun Harvestin-nya terlalu sakit untuk bisa dilawan dan membuat korban kedua terjadi di menit yang kedua. Dua korban jiwa atasnya gempuran demi gempuran yang diberikan oleh Evo's-Link untuk Nigma Galaxy. Dan kini juga, nah fun fact-nya ini juga Cipi mau bahas ya, dimana dari Caramel tuh hero comfortnya hero Assassins, dan ini dia pertama kalinya keluar dari zona nyaman dimana Thomas digunakan sebagai jungler di WSL season yang kelima ini. Tamus, Cipi. Iya, typo. Ini dia Tamus, berarti pertama kali nggak cuma Iya. dari Evo's-Link berarti ya, buat semuanya. Pertama kalinya adanya pertama Tamus kali. Jungler, biasanya adanya di area XP. Benar juga Dan sih. kita bakal melihat debut berarti dari Tamus Junglernya akan seperti apa di game kali ini. Kalau ngelihat dari early-nya sih sebenarnya udah galak banget pergerakan dari teman-teman Evo's-Link. Mereka juga coba untuk selalu menjadi satu kesatuan ketika membuka satu buah fight. Nah, benar banget dia coba untuk maju ke depan, dan bahkan kita bisa lihat juga di mana sisi Navilera coba untuk mulai membalaskan karya seorang Tal dari Tal Survive. Dan satu buah dapat memory hampir saja mempick up karya seorang Tal Vital, masih bisa bergerak belakang Pixie. Kita bisa lihat juga dia harus lari, tapi di drop main lane masih belum bisa untuk mengoptimalkan namun damage per second yang dikeluarkan seorang di area top lane mampu memautan ke tubuh seorang Pika sehingga Pika pun tak mampu bertahan dan harus tewas di area top lane. Ya, Susana versus everybody, karena kali ini dia benar-benar menjaga 3 pemain lainnya dari Nigma Galaxy supaya tidak berhasil dilupakan, dan itu what a nice move, what a nice position juga. Cuman kali ini masalahnya dari seorang Milin diberikan sedikit gangguan oleh Violet Tol karena membuka seorang Lippy. 4 pemain dari Evo's-Link segera mendekat, ada reverse time yang akan dibuka juga oleh seorang Pixie kali ini dengan bala bantuan juga. Namun 16-nya nggak connect karena siapapun, tapi Pixie akan menjadi korban nampaknya dengan Harvestin yang udah mulai dibuka oleh seorang Violet, menjadi kerugian, tapi ternyata pertukaran coba dilakukan oleh seorang Navilera. 4 pemain akan segera mundur kali ini. Apakah bisa melakukan escape karena kali ini dari Navilera nomor flicker yang dia punya. Ya, setidaknya dia bisa nge-buying time untuk melakukan fighting terhadap gold yang terbaru sebelum gold tersebut hilang. Jadi ya pertukaran yang cukup bisa dibilang adil juga setelah berapa objektif, dibilang 2 objektif Turtle berhasil disecure oleh teman-teman dari Evo's-Link. Ini yang membuat dari Nigma Galaxy harus mulai kembali memutar otak. Sang pos dibuka di mana dari segi Lippy-nya udah mulai memberikan backupan juga, dan bahkan Bad Prince udah mulai dibuka juga, dan Isa bisa lihat juga di mana 2 hero durability memaksakan Ganda untuk maju, namun sayang teramat sayang damage per second tak akan bisa ditahan sehingga dia benar tumbang. Looking for another kill, bahkan dari segi Crunchy pun mengamuk 2 hero durability dari Evo's yang tumbang. Looking for another kill di mana dari sisi Caramelnya terjebak dalam nostalgia, maju dengan Molten Sage-nya Ana yang tadinya komit ke arah depan, poros mundur ke arah belakang. Caramel still survive dan bahkan dia pun mengamuk untuk mengembalikan keadaan di mana 1 point kill
berhasil diamankan. Pixie datang untuk memberikan bola bantuan dan Karamel sudah mulai terkepung. Kita bisa lihat juga bahkan dia masih bisa bertahan tengah dari Adventurous, tapi time boom yang dikeluarkan ini membuat dari sini Karamel pun harus tumbang di area bawah. Pixie, what a nice play kali ini di game yang terakhir. Dia bisa nge-outplay dengan reverse time-nya, bisa menumbangkan juga seorang Timus di sana. Tapi masalahnya pertukaran juga yang akan dilakukan oleh seorang Pika di area top lane kali ini belum adanya sedikit defensif yang dilakukan oleh Enigma Galaxy karena mereka masih terfokus di bagian bawah di fight yang cukup lama juga. Dari seorang Lipi juga dia masih bisa ngedefense sebenarnya dengan mana yang sangat amat terbatas. Ini ngebuat dia harus recall terlebih dahulu dan juga keberadaan dari seorang Violet kali ini yang harus menjadi satu informasi penting karena Enigma Galaxy jangan sampai terpick off lagi kalau misalnya mereka mau mengamankan dari Arlinya. Cuma masalah Maylin masih bisa menggocek-gocek dengan steel cable. Halmos dia tumbang di area bottom lane, mid lane. Tapi dia masih bisa mundur ke area belakang dengan steel cable ya. Meanwhile di area bawah Violet berisikeras untuk menjaga terhadap objek turretnya. Di sisi lain udah ada satu buah anti-kiras dan juga Chris Helmet yang dikantongi oleh Karamel. Looking for kill dari dua hero Enigma Galaxy, tapi Karamel still survive dan bahkan menghindari serangan dengan sangat baik. Pixie sudah mulai baca pergerakan dari dua hero EVOS dari rumputan dan informasi pun sudah dikantongi dari Navi Laren yang gak mau terlalu komit untuk maju ke depan. Udah ada satu buah heavy spin juga yang menargetkan hero yang akan dibuka dan kini Pixie secara sigap langsung membuka karya satu buah report time dan time journey. Tapi kita bisa lihat juga di mana dari stimulasi yang dibuka oleh EVOS di area battle yang membuat 2 poin kill berhasil diamankan disanding kembali dengan ada satu objektif turtle yang jatuh ke tangan EVOS. Yes, meskipun ada seorang Crunchy udah bisa ngedapetin ke arah outer thread di area atas, tapi tetap ini keuntungan yang luar biasa dimainkan oleh EVOS Cooling. Turtle tambah 2 eliminasi dan bahkan middle lane-nya juga berhasil diruntuhkan oleh pemain dari EVOS Cooling dan langsung mundur. Gak akan terburu-buru untuk membuka suatu fight karena mereka udah menang dari segi objektif. Meskipun memang dari goldnya belum terlalu jauh, hanya ke arah 3.000-an aja. Ya, dari segi goldnya udah cukup terlihat timpang ya, dimana mid lane dari Enigma Galaxy pun sudah terenggut oleh EVOS Lynx. Ini membuat visions dari Tamus kita akan semakin besar. Dan ini dia Thomas and Friend yang mulai maju ke depan dan bahkan sudah mulai masuk juga ke area portal bomb yang dimiliki Enigma Galaxy. Dan kini juga ada satu buah reload blast area FFK yang dikeluarkan dan Nominal Blast terpop up mengcancellation dan gerakan dari seorang Ana. Dan kini kita bisa lihat juga di mana satu hero EVOS Lynx baru tumbang, satu untuk Nothing. Dia berusaha keras untuk bisa memberikan meltdown dan bahkan damage yang diberikan oleh seorang Cecilian mampu meltdown HP dari dua hero Enigma Galaxy. Iya, sakit banget, satu selebel aja udah berhasil membuat para pemain dari Enigma Galaxy nggak bisa pergi terlalu jauh. Kali ini dari seorang Crunchy pun akan coba memanage karena wave mininya sama seperti game-game sebelumnya selalu ia lakukan. Cuma masalahnya kali ini Pika dengan Clean mungkin bakal memberikan efek yang berbeda, lebih sakit lagi apalagi adanya seorang Lipi. Namun trapping Enigma Galaxy datang membawa pasukan dengan politik di sana dibuka. Ada pun hadir di sana, cuma masalah Violet datang dari bagian bawah juga langsung terlempar ke bagian atas. Still survive tapi sakit lawannya ternyata belum cukup dan Navi Laren harus dilanjutin lagi, ada loss sekejap mata. Ya, ini dia Thomas without friend. Dia udah mulai maju ke depan dan bahkan dia coba untuk mulai memukul mundur pergerakan dari Maylin. Maylin terhentikan, energinya tidak optimal. Dia pun masih bisa menghindari serangan yang diberikan dan Karamel gak mau terlalu overcommit. Tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga di mana Violet berhasil memukul mundur pergerakan dari Enigma Galaxy. Setidaknya mereka gak bisa memukul mundur dan gak bisa untuk memberikan penjagaan terhadap satu objektif target yang dimiliki oleh Enigma Galaxy. Yes, dan ini dia Violet terkenal lagi nampaknya untuk ke arah reverse time-nya, kembali mundur untuk beberapa saat ke waktu yang udah dia lalui. Tapi belum adanya satu komit yang dilakukan oleh Enigma Galaxy kali ini. Satu persatu turretnya udah mulai hilang. Lord juga sudah mulai muncul di dalam lane of the purple buff, akan menjadi satu perebutan. Tapi masalahnya Violet zoning out yang begitu baik dan menjadi sakit goyang karena dua pemain sekaligus. Pixie harus mundur dan juga Maylin yang kali ini belum bisa mendapatkan ke area purple buff-nya. Kini dari sisi Enigma Galaxy benar-benar harus berpikir keras sih. Walaupun memang tadi ada beberapa titik balik dia bisa pick off area juga dari EVOS Lynx, tapi lihat dari segi objektif EVOS Lynx memegang kendali permainan. Bahkan dari Gold Giver, dari perekonomian infrastruktur yang ada di area Land of Dawn pun dipegang oleh EVOS Lynx. Dan ini yang membuat dari Enigma Galaxy benar-benar harus mulai mengoptimalkan langkah mereka. Lord yang pertama bahkan sudah mulai
stalking, belum ada observasi. Clancy sedang dalam perjalanan. Kita bisa lihat juga di mana dua hero durability pun udah mulai nge-capture rebutan. Kita bisa lihat juga di mana Lord Russell terus dengan EVOS yang membuat Enigma Galaxy prefer untuk mundur dan memikirkan cara untuk mendefense high grounds yang mereka miliki. Oh iya, kalau kita lihat juga dari segi itemization-nya kali ini antivirus yang udah diamankan oleh seorang Violet ngebuat dia bakal lebih sustain juga, bahkan ke arah Radiant juga. Karena emang udah mulai kapok ya menghadapi Diki yang terus-menerus ngerepotin. Dan kalau kita ngelihat juga dari sisi lain ke arah serang Clean, udah ada Endless Battle Sana bersama Berserker Fury. Gak heran dari segi damage yang masuk pun akan langsung menusuk, ditambah adanya lifesteal yang dia punyai bakalan lebih sustain lagi. Tapi Lord sudah mulai mendekat dari area bottom lane, Cipi. Apakah ini akan menjadi jawaban bagi Falselings untuk bisa masuk ke area high grounds? Namun, bahkan Enigma Galaxy punya peran penting tentunya untuk memukul mundur beberapa hero dan juga Lord yang sudah tersecure. Di menit kita yang 10 kali ini dari teman-teman EVOSLink sudah berhasil mengambil inner turret yang ada di area bottom dan juga mid lane. Kita bisa lihat juga di mana Enigma Galaxy sudah mulai terisolasi, ekspansi terhadap jalur pun sudah mulai diterapkan. Mereka prefer untuk memberikan stimulasi untuk mundur dari area belakang, tapi Lord yang sudah mulai masuk di area teras rumah yang diberikan Enigma Galaxy. Damage yang diberikan 100 repet saja langsung hilang dari Bad Fist dan bahkan Melee pun juga harus tumbang dan 2 point kill untuk seorang Lipi. Looking for another karena Crunchy pun tidak bisa menahan gempur yang diberikan. 3 bahkan 2 hero yang terisau Enigma Galaxy mampu kaya bertahan karena wave dan berujang pergerakan dari Falselings kemudian masuk ke area base high ground. Set Crunchy harus lari kalau kabur namun ternyata sayang harus tumbang. Base terbuka lebar mengambil satu wave ini and it will be disaster karena Enigma Galaxy belum bisa memperoleh poin kemenangan dan EVOSLink take the game yang ketiga kali ini. Oke, congratulations untuk EVOSLink kali ini bisa mendominasi dari match yang terakhir dan mendapatkan poin 2-1. Berarti ini tetap jadi keuntungan yang luar biasa juga ya. Dia bakal semakin tinggi lagi gapnya di area standings dan ya ini game yang luar biasa sih. Yoi, Match terakhir kayak keren banget. kelas dua-duanya ya. Kelas, Luar biasa sama-sama.